Lala betul-betul nggak nyangka kalau Fahmi ini bisa nekat melakukan hal itu sampai nekat pergi ke dukun tuh loh. Selama ini tuh Fahmi tuh nggak pernah nunjukkan tanda-tanda kalau dia suka sama aku, Nat. Nggak ada sama sekali, sekedar kode-kode aja nggak ada loh, Nat. Padahal biasanya cewek tuh peka kan, Wak. Biasanya kan perempuan ini punya feeling yang sangat tajam dan bisa tahu kalau ada cowok yang diam-diam suka sama dia. Biasanya kayak gitu kan. Tapi dalam kejadian ini, Wak, Lala tuh betul-betul nggak pernah mikir ke sana. Lala nggak pernah menduga kalau ternyata Fahmi kawannya ini ternyata menyimpan perasaan sama dia. Nggak ada kayak gitu. Saking si Fahmi ini selempeng dan setertutup itu, Wak. Setiap kali mereka berinteraksi pun nggak ada satupun dari mereka yang kelihatan baper kan, kelihatan salah tingkah. Nggak ada. Ya udah, hubungan antara Lala sama si Fahmi itu pure sebagai teman biasa aja. Kalau dia dari awal ngode-ngode, nah dia mungkin aku bisa ngeh nih, oh iya ya dia memang suka sama aku. Aku bisa ngelihat dari matanya, Mbak. Aku bisa lihat dari tindakan dia, Mbak. Memang dia suka sama aku. Cuman aku kaget dia kenapa sampai kayak gini kali ya. Ini nggak ada. Macam biasa aja kayak gitu. Apa nggak shock si Lala? Akhirnya setelah Lala tahu kalau Fahmi itu ternyata tidak sebaik itu, hancurlah perasaan dia kan. Dia marah, dia sedih, dia kecewa, dia ngerasa dibohongi. Semua campur aduk kali jadi satu. Lala sama sekali nggak nyangka selama ini dia berada hampir setiap hari sama orang yang sudah berniat jahat mau nyelakain dia. Dia nggak menduga. Saking kesalnya Lala sama Fahmi waktu itu. Di situ tuh, di detik itu juga Nadia, aku rasanya mau langsung kelabrak, mau langsung jabat jambak deh. Akhirnya betul, Wak, tanpa membuang waktu lagi Lala pun segera langsung mengirim si Fahmi ini chat BBM. Waktu itu masih zaman BBM. Lala bilang, Mi, kau lagi di mana Mi sekarang? Balas langsung sama si Fahmi kan. Aku lagi di kos nih, gimana? Pergi main kita, katanya gitu. Iya boleh. Kata siapa kan, kata si Lala. Boleh. Sekalian ada yang mau kau obrolin sama kau, kata. Oh, mau ngobrolin apa, Wak? Kata si Fahmi lagi. Iya, aku mau ngobrol soal Mbak Aul. Itu kata Lala langsung disebut. Nah, dengan menyebut nama Mbak Aul secara tidak langsung, Lala langsung bilang ke Fahmi kalau aku udah tahu kok soal perbuatanku sama si Aul. Nama Mbak Aul kan nggak pernah disebutin di circle dia. Aul kan nama dukun yang mau disuruh nyantet si Lala kan. Itu udah kayak petunjuk kalau si Lala ini sebenarnya udah tahu kok perbuatan Fahmi yang memang mau nyantet dia lewat Mbak Aul itu. Wah, dan ketika Fahmi baca itu chat, Wak, ketika dia sadar kalau aksinya sudah terbongkar, di situ sama sekali nggak dibalas sama Fahmi, Wak. Langsung apa? Dibloknya si Lala. Apa yang dilakukan sama si Fahmi ini tentu bikin Lala makin kesal lagi. Kok nomor aku malah kau blok? Berarti betul ini. Tapi tengok gue Mi ya. Nampak gue besok di kampus apa nggak aku jambak rambut gue gitu. Emosi kali Lala waktu itu kan. Dan keesokan harinya betul, selama di kampus Lala nyari itu. Lala terus mencari-cari keberadaan si Fahmi. Dia pergi ke kelas, ditanya mana si Fahmi ini. Nggak ada, nggak kelihatan gitu kan. Tapi anehnya itu Lala tidak berhasil menemukan Fahmi. Lala dan nanya ke teman-teman kelasnya. Lala udah tanya ke teman-teman lainnya lah gitu kan. Nggak ada yang tahu Fahmi ini kemana. Bahkan ada juga yang nggak kenal sama si Fahmi ini, Wak. Dan karena selama berhari-hari kemudian si Fahmi ini masih juga nggak muncul di kampus, Lala pun nanyalah ke teman kosnya Fahmi, kok nampak Fahmi beberapa hari ini nggak di mana dia kok nggak masuk kuliah beberapa hari ini, ku tengok ada dia di kos.